Halo, selamat datang. Selamat datang di podcast Anti Fraud 101 Season 2. Pada Season 2 kali ini kita mengusung tema Future Leaders. Di kesempatan kali ini, episode yang sangat luar biasa, kita akan menyoroti pembangunan modal manusia, di mana pada podcast kali ini kita akan menggarisbawahi skills, kemampuan dasar seseorang dalam bertahan di dalam persaingan dunia kerja, khususnya skills tambahan yang harus dipertimbangkan, pengembangan kepemimpinan yang tidak hanya kompeten dalam aspek teknis, tapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis dan teknologi. Bersama saya, Dian Kartika Rahajeng, saya adalah dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Podcast kali ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk penggiat pembelajar, tidak hanya di bidang pengauditan forensik, tapi juga di bidang yang lebih luas. Untuk teman-teman semua yang pembelajar di bidang forensik, pengauditan forensik, perlu juga untuk mengikuti, untuk mengantisipasi dan memahami tantangan ke depan menjadi seorang manusia yang memiliki bekal kepemimpinan dan adaptif terhadap teknologi dan perubahan zaman, dan khususnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di bidang audit forensik. Nah, bersama saya kali ini sudah hadir luar biasa sekali pembicara kita, ya, yang kita panggilkan khusus nih, sangat berkompeten. Jadi saya harus sampaikan ya, harus ada disclaimer ya, tidak ada konflik of interest. Ya, tentu saja pada kesempatan kali ini saat kita membahas terkait pembangunan sumber daya manusia, modal manusia, pastinya kita perlu undang langsung dari pemerintah yang terkait. Nah, di kesempatan kali ini sudah bersama kita langsung dari Direktorat Ketenagakerjaan Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas, ya. Tentu saja kita mengundang langsung dari Ibu Direktur, tapi beliau berhalangan sehingga tidak pula kita ingin mengulik langsung dari beliau. Hadir bersama kita Bapak Darendra Wardana, SE MSc PhD. Ya. Sedikit saya sampaikan latar belakang CV dari Pak Rendra ini ya. Pak Rendra sudah bekerja di Bappenas lebih dari 20 tahun ya. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, dan menyelesaikan pendidikan S2 di University of Nottingham, Inggris, dan menyelesaikan juga pendidikan S3-nya di King's College London, Inggris. Ya. Dan beliau pastinya ada banyak pengalaman yang patut kita gali khususnya terkait tema kita pada kesempatan hari ini. Baik, tidak berlama-lama mari kita sapa beliau Pak Rendra. Halo Pak Rendra, selamat siang. Selamat siang. Halo Bapak, semoga sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Rendra, pada kesempatan kali ini terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Ya, dan untuk sharing ke kita dan ke teman-teman semuanya para pendengar terkait pembangunan modal manusia ini, Pak. Nah, Pak, mungkin Pak Rendra ini ya di lingkungan pekerjaan ini sangat sering berinteraksi dengan seluruh kebutuhan pemetaan ya, skills pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, dan juga nanti akan terkait perubahan pekerjaan di masa mendatang. Atau mungkin boleh share sedikit Pak, aktivitas Bapak saat ini apa Pak, sebelum kita langsung meluncur nih ke fokus diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih kesempatannya. Seperti disampaikan tadi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sekarang tengah menyelesaikan atau mempersiapkan dokumen perencanaan yang berdurasi 20 tahun, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sampai 2045, lalu Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk 5 tahun mendatang 2025-2029 yang sebentar lagi akan diintegrasikan dengan visi misi Presiden dan Cawapres terpilih. Lalu
kegiatan rutinnya adalah rencana kerja pembangunan sebagai landasan penyusunan anggaran pendapatan belanja negara. Baik. Nah, Pak Rendra Wardana ini, Pak Rendra ini kan sekarang sebagai perencana ahli madya ya Pak di Direktorat Ketenagakerjaan ini langsung berinteraksi dengan Kemenaker ya Pak ya. Jadi memang sangat so into this topic gitu. Nah, ini kan teman-teman pendengar ini juga nantinya akan kita lanjutkan dengan diskusi fokus di bidang forensik nih Pak. Tapi tentu saja di bidang apapun harus sangat up to date dengan kebutuhan skill masa kini kan ya Pak ya. Nah, mungkin kalau terkait pembangunan modal manusia nih Pak, strategi apa sih Pak yang mungkin sudah digagas ya, mungkin bersama mitra dengan Kemenaker ataupun dengan partner yang lainnya, strategi pembangunan modal manusia yang seperti apa sih Pak yang mungkin sudah digagas atau perlu digagas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia? Ya. Terima kasih. Ini sebelum menjawab mungkin kami kembali lagi ke dokumen perencanaan tadi, terutama dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045. Di dalamnya tercantum visi Indonesia Emas 2045 yang artinya kita bercita-cita menjadi negara maju paling lambat di tahun 2045. Dengan demikian seluruh program, sasaran, kegiatan pembangunan diarahkan menuju ke sana. Nah, di dalamnya juga selain kita ingin menjadi negara maju yang mempersyaratkan kita semuanya harus pintar, harus kaya, ada juga target-target keberlanjutan ya, pembangunan yang berkelanjutan, yang artinya kita tetap harus bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan, menjaga lingkungan dan seterusnya. Secara teori ekonomi, antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan yang berkelanjutan sering dikatakan trade off atau pilihan. Tetapi kita sudah mencanangkan bahwa kita ingin maju sekaligus ingin lestari. Jadi kita tidak melihatnya sebagai trade off, tapi kita akan lihat sebagai jalan tengah atau win-win solution. Gitu. Kalau terkait pembangunan modal manusia nih Pak, ada program spesifik nggak sih Pak yang mungkin sudah dicanangkan untuk semuanya ya? Jadi mungkin tidak spesifik sektor atau domain tertentu ya Pak, tapi secara umum ya? Ya, setelah tadi tujuan ingin menjadi negara maju, kita lihat startnya adalah persoalan hari ini. Persoalan hari ini mungkin kalau kita lihat lebih kepada sebenarnya kualitas ya, kualitas sumber daya manusia. Mungkin kalau dilihat dari indikator seperti tingkat pengangguran terbuka yang dirilis oleh BPS mungkin tidak terlalu kelihatan karena setiap tahun kita turun angka itu. Tetapi kalau kita lihat kualitas ya dari PISA score, perbandingan skor tes IQ atau produktivitas tenaga kerja itu baru terlihat betapa tertinggalnya kualitas SDM atau angkatan kerja kita. Nah dari persoalan itu atau ada satu persoalan lain yang sering terlihat di depan mata adalah lulusan SMK sekolah menengah kejuruan pendidikan vokasi tingkat menengah yang seharusnya segera memperoleh pekerjaan, menurut data statistik menduduki peringkat tertinggi angka pengangguran. Nah ini kan agak ironis juga. Iya, betul. Dengan persoalan ini dan kita punya target yang sangat ambisius tadi, kita perlu susun terobosan. Salah satu terobosan kebijakan yang dicanangkan ya untuk mencapai sasaran tadi adalah green employment atau green jobs. Jadi kita mencanangkan atau menyusun suatu strategi di mana penciptaan lapangan kerja tetap tersedia bagi seluruh angkatan kerja, tetapi pekerjaan itu turut berkontribusi terhadap pemeliharaan lingkungan. Gitu. Green jobs yang berhijau-hijau ini kayaknya memang tidak bisa lepas ya Pak dari bagian strategi nasional ya untuk pembangunan modal manusia. Nah, Pak tadi Bapak sepertinya kalau udah menyampaikan green jobs, menyampaikan pendidikan vokasi, bahkan tidak hanya pendidikan sarjana. Jadi kayaknya ini ngomongin kolaborasi banyak elemen ini kayaknya ya Pak ya. Tidak hanya sektor pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, bisnis, ya sektor swasta. Nah, gimana nih Pak sinerginya kira-kira untuk mengoptimalkan atau mungkin ada contoh sukses story mungkin gak sih Pak kolaborasi
ya, atau mungkin sejauh mana kolaborasi atau sukses story untuk kita bisa makin menekankan bahwa perlu diperlukan komitmen bersama nih, khususnya tadi meningkatkan relevansi vokasi atau pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri gitu. Kira-kira sejauh ini bagaimana Pak kolaborasinya? Ya, tentunya pembangunan atau rencana pembangunan yang ambisius tadi hanya bisa dicapai kalau ada prinsip gotong royong, ada prinsip kerjasama gitu ya. Jika hanya mengandalkan program-program pemerintah atau anggaran pemerintah, mungkin kalau lagi-lagi teori ekonomi kita bisa lihat ya, peran pemerintah itu mungkin hanya 1/4 atau 1/5 dari perekonomian secara total. Nah, untuk itu memang diperlukan suatu kolaborasi di mana di dalamnya ada elemen-elemen masyarakat, dunia usaha, dunia industri dan seterusnya. Nah, yang existing atau yang sudah berjalan selama ini memang sudah banyak ya, sudah banyak catatan itu ya, pengalaman kolaborasi antara dunia pendidikan dengan pemerintahan, dunia swasta dan seterusnya. Mungkin yang banyak ditemui di media massa selain ini hari ini mungkin istilah super tax deduction, yaitu pemberian potongan pajak yang besar bagi dunia industri yang bersedia gitu ya, membantu peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, bersedia menjadi tempat pemagangan, bersedia memberikan sumbangan kontribusi kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau angkatan kerja. Ada pula di media mungkin bisa ditemui istilah matching fund atau pemadanan dana. Betul. Jadi kalau tadi potongan pajak, mungkin ada juga bentuk insentif lain yaitu pemberian modal tambahan. Jika swasta memberikan taruhlah senilai 1, pemerintah juga akan memberikan sebesar itu. Swasta memberikan senilai 2, pemerintah akan mengimbanginya dengan kontribusi 2. Satu bentuk lagi kerjasama atau partisipasi dunia usaha ada pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022, di mana kebaruan di dalamnya ada kita sebut sebagai Tim Koordinasi Nasional Vokasi, yang steering komitenya atau pengendalinya ada perwakilan dari dunia usaha, dalam hal ini Kadin Indonesia. Pada periode-periode sebelumnya dunia usaha kita tempatkan sebagai user. Kali ini mereka kita tempatkan sebagai driver, sebagai penanggung jawab. Kalau misalnya nanti kurikulum tidak nyambung, lulusan vokasi tidak terserap, nah itu ada peran dan tanggung jawab dunia usaha di dalamnya. Seperti itu. Wah, oke. Sepertinya memang fokusnya, ini kalau boleh agak out sedikit Pak, fokusnya memang optimalisasi ya, sinergi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri itu memang menjadi saat ini menjadi prioritas ya Pak, karena tadi sangat paradoks sekali ya, vokasi disiapkan untuk langsung bisa terjun ke dunia kerja pun ternyata tidak terserap gitu. Nah, kalau tadi secara umum nih teman-teman juga sudah menyimak gambaran umum ya terkait pembangunan modal manusia, terkait sinergi dengan berbagai stakeholders. Nah kalau kita udah mulai mengerucut nih Pak, ngomongin skills, ngomongin program spesifik gitu kan. Kita sekarang udah ngomongin isu ya, isu teknologi, isu tadi isu sustainability juga sempat disinggung ya, green jobs itu tadi. Tapi kalau ngomongin skills tambahan ya sebagai seorang leaders ya, pastinya perubahan zaman, optimalisasi teknologi itu akan sangat berperan ya Pak, nggak boleh diabaikan gitu dan harus menjadi bagian dalam pengembangan kemampuan seorang pemimpin, mau itu dia lulusan S1 maupun sekolah vokasi pun juga harus melek teknologi, harus mau siap berinovasi. Nah, menurut Pak Rendra nih, gimana sih Pak, bagaimana teknologi dan inovasi itu sebenarnya mampu berperan gitu ya dalam pengembangan modal manusia gitu? Ataukah kita perlu untuk mencari sinergi yang lebih mantep lagi lah sekiranya untuk pendayaan teknologi, tidak hanya di aktivitas pelatihan, atau mungkin memang pengembangan keterampilan yang
spesifik itu akan memberikan dampak yang signifikan. Sejauh ini gimana Pak kalau adaptasi di isu yang sangat-sangat crunchy ini? Ya, peran teknologi lagi-lagi kalau kembali ke teori ekonomi, ini sebagai salah satu variabel penting ya, sering diistilahkan dengan total factor productivity. Jadi ada fungsinya biasanya ditulis fungsi capital, labor, lalu ada fungsi yang lain yaitu total factor productivity. Nah, teknologi ini menjadi satu pembentuk utama ya, penjelas total factor productivity. Dan negara yang menjadi negara maju, yang berhasil menjadi negara maju biasanya selain SDM-nya berkualitas, juga dia mampu menerapkan teknologi yang baik gitu ya, tidak ketinggalan zaman dan menjadi pemimpin dibandingkan negara lain. Nah, teknologi ini memang sesuatu yang patut dikuasai ya, diantisipasi dan keahlian-keahlian terkait teknologi ini sudah suatu keniscayaan, sudah suatu keniscayaan untuk kita semua menguasainya, mengetahuinya setidaknya. Dan dalam konteks peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi ini juga sangat penting sebagai media ya, media belajar, media mentransfer informasi, wahana untuk belajar dan seterusnya ya, edutech dan seterusnya. Kita sangat mengenal itu, khususnya kita sudah mengalami ya 3-4 tahun belakangan dengan pandemi COVID, kita harus belajar jarak jauh, kita harus memanfaatkan teknologi, mungkin sampai hari ini masih dipergunakan gitu ya. Dan kita juga sering dengar ya istilah-istilah seperti virtual reality, artificial intelligence, metaverse yang kemungkinan masih akan mewarnai lah berapa tahun mendatang, akan menjadi suatu sumber ya, suatu istilah teknologi yang akan mendominasi kaitannya ketika kita berbicara tentang peningkatan kualitas SDM atau angkatan kerja. Nah jadi teman-teman semua ini memang kita sengaja hadirkan Pak Rendra di sini untuk memberikan gambaran ya, mengingatkan lagi gitu ya kesadaran kita bahwa nggak bisa tuh kita abai gitu ya dengan perkembangan teknologi dan inovasi, dan ternyata diamini kan udah kita punya update terhadap teknologi pun masih dirasa itu belum cukup ya Pak. Kalau boleh tahu sekolah vokasi misalnya itu adaptasi terhadap teknologi itu sudah sampai sejauh mana sih? Apakah ada program adaptasi dalam kurikulumnya sehingga pengembangan SDM khususnya di vokasi, atau mungkin kalau Pak Rendra bisa memberikan insight misalnya di SDM pendidikan tinggi misalnya, sejauh mana itu sudah terasimilasi gitu kan? Apa yang misalnya kementerian lakukan, entah itu Kemnaker atau mungkin dari Bappenas sendiri sudah mencoba mensinergikan dengan kementerian terkait memasukkan pendidikan fokus pada teknologi dan inovasi di program vokasi ataupun program pendidikan tinggi misalnya. Ya, mungkin tadi yang sudah saya sebutkan yaitu Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 menjadi pegangan, menjadi jangkar ya kebijakan berikutnya. Sebenarnya di dalam Perpres 68 itu juga sudah disebutkan kita sepakat untuk mencapai sasaran yang ada di dalam strategi nasional vokasi, revitalisasi vokasi. Di dalamnya ada teknologi masa depan, ada hal yang sudah kita bahas tadi, hijau, biru dan seterusnya. Nah, memang yang kunci ya, yang paling utama di dalam mengikuti perkembangan teknologi ini adalah kita mengikuti permintaan pasar. Jadi kita tahu apa yang memang dibutuhkan pasar. Bisa jadi pasar memang sangat membutuhkan teknologi yang sangat tinggi gitu ya, levelnya sudah tinggi. Tapi bisa jadi pasar di kita atau di wilayah tertentu mungkin juga belum terlalu membutuhkan teknologi. Jadi ada levelnya, ada tingkatannya. Betul. Jadi memang kita menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, apa yang kira-kira pasar bisa serap. Tapi terkait teknologi memang kita bisa lihat ya, banyak fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah-sekolah vokasi, bahkan di perguruan tinggi vokasi, itu cepat sekali ketinggalan zaman. Kita beli alatnya, kita datangkan hari ini, mungkin tahun depan sudah obsolete gitu ya. Saking cepatnya perkembangan teknologi. Untuk itu memang
kolaborasi dengan dunia usaha, pihak swasta itu sangat penting. Biasanya mereka yang lebih tahu ya teknologi apa yang digunakan, mesin apa yang dipakai di pabrik dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah demand driven atau mengikuti permintaan itu tadi. Baik, baik. Wah, ternyata memang secara umum pembangunan modal manusia ini perlu perencanaan yang lumayan matang ya Pak. Jadi saat kita punya rencana strategis pun juga harus diupdate dengan tadi perkembangan zaman, perkembangan market. Dan buat teman-teman semuanya nih, terutama pada penggiat ini ya, audit forensik gitu kan. Nah, adanya market driven, adanya update to the technology and inovasi gitu. Itu memang tidak bisa tidak ya untuk perlu menjadi perhatian khusus ya. Update ya. Mungkin perkembangan teknologi pun kita update aja mungkin bisa masih tetap ketinggalan ya, apalagi enggak gitu ya. Jadinya memang dari sisi pemerintah sendiri sudah berupaya untuk membuat sebuah rancangan strategis ya. Tapi pas implementasinya memang kembali lagi ke komitmen bersama gitu ya Pak, sinergi dari berbagai macam pihak. Baik Pak Rendra, ini kayaknya menarik nih kalau kita makin menyoroti nih ya terkait persiapan gitu ya menghadapi teknologi dan inovasi gitu ya dan teknologi baru. Tapi kayaknya untuk secara umum gitu ya kita sudah mendapatkan gambaran ya terkait pembangunan modal manusia. Mungkin kita bisa lanjutkan ya mungkin ya Pak ya, mengundang Pak Rendra lagi di edisi berikutnya yang akan lebih menyoroti perubahan ya nature pekerjaan ya. Jadi seperti apa sih pekerjaan di masa depan? Apakah audit forensik itu menjadi sebuah salah satu alternatif buat teman pendengar semua yang harus dipertimbangkan, tapi juga nggak bisa segampang itu karena teknologi yang lain juga harus diadaptasi gitu ya perkembangan pengetahuan yang ada. Baik Pak Rendra, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di kesempatan kali ini. Kita akan nanti bahas lebih mendalam ya Pak di edisi berikutnya. Terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya, itu saja untuk sesi kita terkait pembangunan modal manusia. Stay tune ya untuk edisi berikutnya yang lebih menyoroti terkait pekerjaan masa depan di Indonesia. Saya Dian Kartika Rahajeng pamit undur diri sampai bertemu di seri edisi berikutnya. Terima kasih.